Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, pagi hari ini kembali kita mengkaji ringkasan fikih Islam. Kita masih dalam bahasan tentang taharah atau bersuci, dan kita masih dalam bab fi ahkamil wudu, aturan-aturan berwudu. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas sebagian dari aturan berwudu. Yang pertama tentang syarat sahnya wudu. Ada 8, masih ingat ya? Saya ulangi, yang pertama apa? Islam. Karena kalau ada orang kafir berwudu nggak sah. Yang kedua berakal. Kalau orang gila berwudu nggak sah. Atau anak kecil, balita gitu, yang sudah berakal. Dan yang ketiga adalah tamyiz, kemampuan untuk bisa membedakan sesuatu, biasanya disebut sebagai usia sekolah, sekitar usia 6-7 tahun. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, muru auladakum bis shalah hum abna'u sab'in, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk sholat ketika berusia 7. Ya. Untuk merintah berarti termasuk di dalamnya adalah pengajaran bagaimana cara sholat. Tamyiz. Kemudian yang keempat, niat, insyaallah. Ya. Lalu yang kelima, airnya suci dan menyucikan. Ini sudah dibahas tentang bab air di awal-awal ya. Lalu yang keenam, airnya halal. Kalau airnya curian nggak sah, ngambil air tetangga tanpa izin. Ini kan untuk sholat, ya nggak sah. Kalau dengan izin boleh. Lalu yang ketujuh, sebelum berwudu hendaknya beristinja setelah buang air ya, kecil ataupun besar. Tidak bisa setelah buang air langsung berwudu, dia harus bersih dulu. Jadi kalau sudah bebersih sebelumnya, ya maka bisa langsung wudu. Baik. Lalu yang ke-8, menghilangkan apa saja yang menghalangi ya air itu menyerap ke kulit, misalnya cat atau apapun yang bisa menghalangi air ke kulit. Baik. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga telah disampaikan tentang wajib wudu. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, membasuh wajah. Termasuk di dalamnya adalah berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Itu termasuk yang wajib ya, nggak bisa ditinggalkan. Walaupun dalam keadaan puasa, ya tetap harus berkumur-kumur. Jadi ada yang berpendapat bahwa
Kalau puasa jangan kumur-kumur, itu keliru pendapatnya. Ya. Kalaupun ada perubahan aroma di mulut karena berkumur-kumur, itu wajar, sesuatu yang wajar. Sebagaimana kita yang sekarang ini tidak berpuasa, kumur-kumur ada perubahan wajar itu. Tidak mengapa yang seperti itu. Yang dilarang kalau memang ada kesengajaan untuk meneguk, ya, meminumnya walaupun sedikit, itu yang nggak boleh. Lalu yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi siku termasuk yang dibasuh. Jadi kalau cuma sampai di lengan saja begini nggak sah, jadi harus sampai ke siku. Ya. Berikutnya adalah mengusap. Mengusap apa? Kepala. Jadi perlu difahami, yang diusap itu kepala, bukan rambut. Ya. Jadi kalau ada wanita yang rambutnya panjang, misalnya, ya nggak masalah, karena yang diusap adalah kepalanya. Jadi batas pengusapan, sebagaimana dalam hadis yang sahih, adalah sampai ke tengkuk sini. Ya, begini, terus tangan basah di tangan gitu kan. Tangan di atas kepala begini, lalu ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, berhenti, lalu balik lagi ke depan, lalu jari telunjuk masuk ke telinga, ibu jari diusapkan. Nah, ini adalah hadis yang paling sahih tentang mengusap kepala. Ada hadis mengusap sebagian gitu, tetapi lemah. Bismillah. Kita coba ini. Berikutnya adalah membasuh kaki. Yang harus dibasuh itu sampai ke mata. Kalaupun ada yang menaikkannya itu enggak wajib. Yang wajib hanya sampai di batas mata kaki, dan perlu dipastikan bahwa selah-selah jari jemari itu harus terkena air, terbasuh dengan air. Bismillah. Baik. Dan yang kelima adalah tertib, ya. Tertib berurutannya. Baik, nggak bisa dibolak-balik. Misalnya kaki dulu, kemudian tangan, baru wajah. Nggak bisa, harus berurutan. Baik, berbeda dengan tayamum. Tayamum itu bisa dibolak-balik. Bisa wajah, kemudian tangan, atau tangan, kemudian wajah. Dan yang keenam adalah apa? Berturut tanpa jedanya. Jadi misalnya seorang kehabisan air di saat atau pada usapan kepala. Nah, itu kehabisan air, yang mana lagi nih kan? Terus ada tapi tempat yang agak jauh, dia harus jalan dulu. Nah, itu harus mengulangi lagi dari awal. Ya. Baik. Atau mungkin dia berhenti karena ada temannya yang ngajak ngobrol. Ya, dia berhenti. Nah, itu harus mengulangi lagi dari awal. Kecuali hanya sekedar menjawab isyarat temannya, dia lagi wudhu, dia terusin wudhunya, dia ngajak ngobrol, iya ntar gitu. Hanya sekedar ngomong begitu aja. Tapi aktivitas wudhunya tetap jalan, itu nggak apa-apa. Ya, baik. Jadi itu tadi 6 wajib wudhu. Ada syarat, ada wajib. Nah, sekarang kita masuk tentang basmalah, bagaimana itu. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi hukmi tasmiyati fi ibtida'il wudhu. Para ulama berbeda pendapat tentang baca basmalah di awal kali berwudhu. Bismillah, ya kan? Atau baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja cukup.
Hal hiya wajibatun aw sunnah? Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Masuk kategori wajib wudu atau masuk kategori sunnah wudu? Hiya indal jami' masyru'atun wa la yanbaghi tarkuha. Menurut seluruh ulama, membaca basmalah itu disyariatkan. Ya, disyariatkan. Kalimat disyariatkan itu tidak dibahas tentang apakah wajib ataukah sunnah. Ya, kalau wajib disyariatkan, sunnah juga disyariatkan. Artinya mereka sepakat ya, baca bismillah ketika di awal wudu itu disyariatkan. Ya, wala yanbaghi tarkuha, jangan sampai ditinggalkan. Wal hikmah wallahu alam fi ikhtisasi hadhihi al-a'dha'i al-arba'ah bil wudu' li'anna asra'u ma yataharraku min al-badan liktisabi ad-dhunub. Hikmah kenapa yang dibasuh dan diusap itu anggota-anggota tertentu pada tubuh, wajah, tangan, kepala, kaki, ya kan? Baik. Karena 4 anggota wudhu tersebut adalah anggota yang paling cepat melakukan perbuatan dosa. Ya, dari kaki, tangan, wajah, kepala, gitu. Itu anggota yang paling cepat melakukan perbuatan dosa. Jadi dimulai dari anggota-anggota itu, makanya dibasuh supaya luntur dosa-dosanya. Fakana fi tadhiri dhahiriha tanbihun ala tadhiri batiniha. Jadi perintah untuk membersihkan anggota-anggota wudu, terdapat isyarat perintah untuk membersihkan ya secara batin. Jadi secara lahiriah itu dibersihkan, ya. Ada isyarat perintah untuk membersihkan batin terkait keyakinan, akhlak. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-muslima kullama ghassala udwan minha qutta anhu kull khati'atin asabaha bidzalikal udhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa setiap muslim membasuh anggota wudunya, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anggota tersebut, anggota wudu tersebut, itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Wa inna takhruju khatayahu ma'al ma'. Di mana dosa-dosanya itu luntur bersama air, au ma'akhiri qatril ma', atau bersama tetesan terakhir. Oleh sebab itu jika ada pertanyaan, boleh enggak berhanduk setelah wudu? Ya, nah, Nabi SAW pernah ditawarin keluarganya untuk memakai handuk. Ya, beliau menolaknya. Karena apa? Harapannya ini nih. Ya, tetesan-tetesan itu akan membawa dosa-dosa. Baik. Kalaupun berhanduk, apakah menjadi batal? Tidak. Ya, tidak mengapa. Akan tapi yang afdal dibiarkan. Biarlah menetes gitu. Ya. Baik. Thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da ghasli hadhil a'dha'i ila tajdidil imani bisyahadatain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan setelah berwudu, ya kan, basuhan, usapan. Beliau memberikan arahan untuk pembaharuan. Pembaharuan itu bikin baru ya, bikin baru bukan membuat sesuatu yang baru. Pembaharuan itu artinya membuat sesuatu yang usang itu menjadi baru lagi, dibersihkan, ya, sehingga tampak baru. Apa yang dibaharui? Ya, al-iman, yaitu keimanan. Dengan apa? Bisyahadatain. Setelah itu, setelah berwudu, makanya dianjurkan untuk membaca apa? 2 kalimat syahadat, doa wudu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan keutamaannya besar sekali.
dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia suka. Luar biasa. Tajdidul iman, pembaharuan keimanan supaya imannya itu selalu fresh, gitu ya, dengan 2 kalimat syahadat itu. Jadi bersih secara lahiriah, bersih juga secara batin, karena pengucapan yaitu menuntun hati. Kalau bukan sekedar ucapan saja, tapi disertai dengan penghayatan. Jadi setelah berwudu, baca 2 kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada lagi tambahan doanya, ada. Sampai di situ boleh. Ya, bagus, sudah bagus. Ditambahi lagi ya, silakan. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai di situ ya. Doa yang diajarkan Rasulullah yang sahih sampai di situ. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat. Kalaupun salah, kalaupun tergelincir, segera beristighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang menunda-nundanya. Dia tahu dia salah tapi dia tunda. Nanti kalau pas mati nggak sempat lagi. Auzubillahi min dzalik. Makanya minta kepada Allah, jadikanlah aku ya Allah termasuk orang-orang yang bertobat. Mudah untuk bertobat pada Allah. Ya, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang yang selalu menjaga kesucian lahir batin. Nah, adapun kalimat waj'alni min ibadikas shalihin ini secara makna benar, akan tapi itu bukan lafaz atau kalimat yang diajarkan Rasulullah. Jadi berhentinya sampai waj'alni minal mutatahhirin. Baik. Jadi bersih ya, lahir batin. Ya, isyaratan ilal jam'i bainat taharatain al-hissiyah wal ma'nawiyah. Jadi itu semua menjadi isyarat penggabungan 2 kesucian, suci secara lahiriah dan juga secara batin. Fal hissiyah takunu bil ma'i ala sifatil lati bayyanaha Allahu fi kitabih min ghasli hadil a'dha. Adapun secara lahiriah yaitu dengan menggunakan air seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an ya, tentang anggota-anggota wudu yang dibasuh. Wal ma'nawiyah takunu bisyahadatain allataini tutahhirani minasyirk. Ya. Adapun secara batin dengan mengucapkan tadi 2 kalimat syahadat yang membersihkan kesyirikan, noda-noda kesyirikan. Ada pernyataan itu. Ya, kadang-kadang manusia ada ketergantungan hati pada selain Allah gitu. Itu kan dilarang. Tapi dengan pembaharuan ya iman itu bersih, bisa bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tadi ada noda-noda itu bersih. Ada noda-noda kesyirikan. Ya kan? Kadang hati itu tergantung pada selain Allah, misalnya ada suara belum, ada apa nih, jangan-jangan ada itu kan. Nah, terus mau lewat terowongan jembatan atau underpass atau apa, ini harus bunyiin klakson. Nah, ini kan termasuk noda-noda kesyirikan kayak gini. Nah, itu diperbaharui dengan tadi setiap selesai wudhu membaca 2 kalimat syahadat yang diajarkan Rasulullah SAW. Taib. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 6 di ujung ayat setelah Allah menerangkan tentang wudu dan tayamum, ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan tidak ingin memberatkan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan kalian dengan aturan-aturan tadi. Allah enggak ingin memberatkan kalian. Jadi artinya hal itu mudah gitu loh. Enggak berat kok, wudu itu mudah, enggak berat. Ya, walaki yuridu liyutahhirakum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kalian. Tuh. Tujuan berwudu itu supaya kita bersih secara lahir dan juga batin. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan agar Allah menyempurnakan ya nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur atau berterima kasih.
Jadi itu tujuan perintah untuk berwudu. Baik. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa hakadha ayyuhal muslim syara'allahu laka al-wudu'a liyutahhiraka bihi min khatayaka wa liyutimma bihi ni'matahu 'alaik. Jadi wahai muslim, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wudu tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirimu dari noda-noda dosa dan menyempurnakan nikmatnya atasmu. Masya Allah. Makanya di awal ayat Al-Maidah ayat 6 Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman. Jadi panggilan itu hanya untuk orang yang beriman. Gitu, untuk berwudu itu. Baik. Masya Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan wala yuhafidu 'alal wudu'i illa mu'minun. Ya. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali mukmin. Ya. Jadi selesai batal dia wudu lagi. Selesai batal dia wudu lagi. Bukan hanya untuk sholat gitu ya. Akan tapi dia selalu menjaga wudunya. Ketika seorang menjaga wudunya pasti kalau ada pikiran-pikiran buruk yang melintas gitu, saya kan dalam kondisi wudu. Nah, gitu. Nah, itu juga membimbing dan mengarahkan diri untuk selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan ketika seorang nggak jaga wudunya. Orang jaga wudu, begitu batal wudu lagi, wudu lagi kan gitu. Masya Allah. Itu akan berhati-hati. Berangkat kerja, saya kan kondisinya wudu nih ya. Kan rame-rame jalan macam-macam orang kan ketemu di jalan, macam-macam juga cobaan. Jadi malu untuk melakukan sesuatu gitu ketika dalam kondisi apa? Wudu. Yang berbeda saat dia sedang juga dalam kondisi wudu. Coba dia bedain, pasti beda. Gitu. Ya, antara orang yang menjaga wudunya dengan yang tidak. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Ibnu Majah, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali mukmin. Artinya orang yang mampu menjaga wudunya senantiasa dalam keadaan suci, ya kan? Dia adalah orang yang beriman. Masya Allah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa ma zada amma dzukir fi sifatil wudu'i fa huwa mustahabbun. Adapun selain dari yang disebutkan dari syarat sahnya wudu dan rukun-rukun wudu, maka itu bagian dari sunnah atau mustahab yang bersifat anjuran. Ya, jadi sunnah wudu. Man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin. Siapa yang melakukannya, maka dia mendapatkan tambahan pahala. Wa man tarakahu fala haraja alaih. Siapa yang meninggalkannya enggak dosa. Itu kan hukum sunnah atau mustahab. Wa min thamma sammal fuqaha tilkal af'al sunan al-wudu atau mustahabbati. Ya, di mana para ulama ahli fikih menyebut bahwa selain dari ya yang masuk kategori syarat dan wajib wudu disebut dengan sunnah wudu atau yang dianjurkan. Fa sunanul wudu'i hiya. Nah, sekarang kita masuk bahasan sunnah wudu. As-siwak, gosok gigi. Ya, gosok gigi. Wa taqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi, dan telah lalu pembahasan tentang keutamaan gosok gigi. Baik. Kapan gosok giginya? Indal madmadah, ketika kumur-kumur. Saat kumur-kumur. Tentunya sikat giginya pakai yang itu ya. Kalau yang pakai sikat yang dijual umum itu dan juga pastanya, ya nggak apa-apa ketika seorang sikat bergosok gigi itu sebelum wudu. Kayak itu. Silakan. Jadi gosok gigi bisa menggunakan sikat dan pastanya, bisa juga menggunakan kayu siwak. Oke. Kemudian yang kedua, ghuslul kaffaini salatan fi awalil wudu qabla ghuslil wajh, yaitu mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ya kan? Sebelum basuh kan 3 kali, 1, 2, 3.
cuci telapak tangan itu sunnah, kategorinya sunnah ya, cuci tangan. Baik, 3 kali. Nah, kemudian yang ketiga, al-bada'atu bil al-madmadah wal istinsyaq qabla ghusl wajh. Mendahulukan kumur-kumur dan membersihkan hidung sebelum basuh wajah. Ya kan? Setelah cuci tangan 3 kali, telapak tangan 3 kali, terus kumur-kumur. Nah, ini mendahulukan kumur-kumur dan membersihkan hidung sebelum basuh wajah itu bagian dari sunnah, dan ini alhamdulillah sudah kita lakukan. Artinya bisa aja dia wajah dulu gitu, terus baru dia kumur-kumur. Karena ini masih dalam satu kesatuan. Akan tapi ya yang sunnah adalah ini alhamdulillah sudah kita lakukan ya. Itu mendahulukan kumur-kumur lalu membersihkan hidung sebelum membasuh wajah. Baik. Dan anjuran mubalaghah dalam berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Ini bersungguh-sungguh ketika dia berkumur, bukan hanya sedikit terus keluarin lagi. Betul-betul kumur-kumur, dibersihin semua itu mulutnya. Ya, orang kumur-kumur kan sampai begini, itu kumur-kumur terus dibuang, bersih jadinya. Demikian pula ketika membersihkan hidung, dihirup gitu kan, hirupannya kan sampai sini aja kan. Tujuannya apa? Untuk membersihkan rongga hidung. Kemudian disemprotin, namanya istinthar. Ada istinsyaq, itu menghirup air ke dalam hidung. Kemudian istinthar itu menyemprotkannya, mengeluarkannya. Nah, ketika rongga hidung itu sudah basah dan kotoran-kotoran itu mulai melunak, nggak nempel kan ya. Nah, ketika disemburin itu keluar semua kotoran-kotorannya. Baik, bersihkan. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, itu juga agak lebih keras cara melakukannya. Kemudian yang keempat adalah menyelang-nyelangi jenggot apabila jenggotnya lebat. Ya, begini jalannya. Kalau jenggotnya tipis, ya enggak, cukup basuh wajah aja. Ketika dia berjenggot agak banyak, selang-selang. Ini bagian dari sunnah juga. Lalu yang kelima, at-tayamun, yaitu mendahulukan bagian kanan daripada kiri. Itu sunnah, ya, termasuk dari sunnah. Baik. Misalnya membasuh tangan sampai siku, gimana tuh? Kanan kiri atau kanan kiri, gimana? Ya, kanan ya, 1, 2, 3, baru pindah dah. Nah, gitu caranya. Baik, kemudian yang keenam dari sunnah wudu, az-ziyadatu 'alal ghaslatil wahidah ila 3 ghasalat fi ghusl wajh wal yadain wal rijlain. Yang keenam dan yang terakhir adalah melebihkan dari 1 basuhan di setiap anggota wudu. Ya, di 3 anggota wudu. Jadi yang wajib itu kan 1 sekali, selebihnya sunnah 2 dan 3. Pada basuhan wajah, tangan sampai siku dan kaki sampai mata kaki. Melebihkan dari 1 basuhan itu sunnah. Adapun kepala hanya sekali. Itu yang keenam dan terakhir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadhi syurutul wudu wa furuduhu wa sunanuh. Jadi itu tadi merupakan syarat sahnya wudu, wajib-wajib wudu dan sunnah-sunnahnya. Ya judaru bika an tata'allamaha wa tahrisu ala tatbiqiha fi kulli wudu'in. Jadi merupakan keharusan setiap muslim untuk mempelajarinya dan bersemangat dalam menerapkannya saat dia berwudu. Liyakuna wudu'uka mustakmilan lis sifatil masyru'ah litahuza
ala thawab, ya, agar wudhu kita sempurna sesuai dengan yang disyariatkan atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar kita mendapatkan pahala yang besar. Wa nas'alullaha lana wa lakal mazida minal ilmin nafi' wal amali shalih. Kami mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian selesai bab tentang ahkamul wudu. Baik, ada pertanyaan di sini? Silakan Bu Ibu. Ya. Saya waktu masih kecil belajar wudu itu ada niat nama itu berdua apa itu maksudnya adalah Iya. Tadi sudah disebutkan di antara syarat sahnya wudu adalah berniat. Ya, niat. Akan tetapi niat itu pekerjaan hati. Jadi berniat itu pekerjaan hati, bukan diucapkan. Ketika seorang berniat ya di dalam hati, bukan diucapkan. Ya. Jadi cukup di dalam hati seorang berniat berwudu, tidak diucapkan sama sekali. Nah, berikutnya siapa dulu? Bapak dulu ya. Jadi kalau kita buang angin, kan yang ini kanan, kenapa harus diulang gitu semuanya? Wudunya, ya memang itu aturannya. Ya menunjukkan bahwa ajaran Islam ini tidak melulu akal. Artinya akal manusia itu memiliki keterbatasan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa secara keseluruhan itu bisa dirasionalisasikan, itu salah. Ada yang nggak rasional, ya, ada yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang buang angin, ya, itu bukan tempat keluarnya angin yang dibasuh, tapi dia wudu. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan radhiyallahu anhu, kalau seandainya ajaran Islam itu melulu akal, maka yang pantas diusap adalah bagian bawah kaki daripada atasnya. Nanti kita masuk pembahasan tentang rukhsah atau keringanan mengusap bagian atas sepatu. Ya, bagi seorang yang berwudu kemudian dia memakai sepatu, itu ada aturannya. Nanti insya Allah kita akan bahas setelah ini. Jadi ini bahasan tentang wudu, kemudian pembatal wudu. Jadi itu menunjukkan bahwa ajaran Islam itu ya tidak melulu akal. Ini membantah mereka yang mengatakan bahwa kalau bertentangan dengan akal, aturan itu harus ditolak. Dari kalangan Mu'tazilah, mereka sesat karena mendewakan akal, menjadikan akal itu sebagai yang utama. Jadi kalau ada aturan-aturan yang nggak masuk akal, tolak. Padahal banyak loh yang nggak masuk akal. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4? Kenapa? Gimana coba penjelasannya? Nggak ada. Itu bersifat tauqifi, baku dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita nurut aja. Diperintah untuk sholat sekian. Itu. Adapun hal-hal yang lain memang ada yang selaras dengan akal sehat manusia. Itu. Akan tapi dalam praktek sebagian dari ibadahnya memang ada yang enggak selaras dengan akal, enggak mampu. Contohnya tadi yang ditanyakan. Silakan Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau penjelasan bila sebelum sholat orang itu pernah nanti
mandi, karena lupa, setelah mandi apakah telat mandi, juga tetap wajib itu dulu kalau tidak mandi wajib. Nanti junub. mandi secara umum, Mandi biasa seger gitu. tapi dia sebelum sholat tuh. Terus Apakah juga tetap dimandikan itu dulu? Karena itu yang kedua, bila hanya buat yang bencong maksudnya, dia wudhunya di tempat ahwan atau iwan, atau awan. oh iya, baik. Terima kasih. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mandi itu bukan syarat sahnya, ini mandi seger ya, bukan syarat sahnya sholat. Tadi bicara sholat kan, jadi nggak harus mandi dulu setiap kali sholat, kecuali dalam kondisi janabah, ya dalam kondisi junub dia harus mandi. Maka tidak mengapa ketika seorang sholat dulu baru nanti mandinya belakangan misalnya, ya mungkin untuk sholat maghrib gitu kan, habis beraktivitas pulang kan masih berpeluh gitu, terus di masjidnya udah adzan nih gitu, dia nyampe rumah masih mandi dulu atau ke masjid, ya ke masjid lah. Ya dia bersihkan yang dia bisa bersihkan, ya kan. Baik, kemudian berangkat ke masjid. Karena mepet waktunya. Kecuali kalau memang ada kelonggaran gitu, ya mandi dulu bersih, wangi gitu, berangkat ke masjid. Demikian. Sebentar. Apa? Wudhu cara membasuhnya itu kan kiri kanan 3 kali 3 kali, kanan dulu 3 kali atau kiri 1 kali kanan. Iya, baik. Terus pertanyaan Bapak dulu ya. Yang kedua, kalau ada bencong wudhunya di mana? Ya tempat laki-laki lah, orang punya burung kok. Situ itu kan nggak sopan, ya kan? Karena ada juga yang pura-pura aja gitu. Kalaupun dia bencong beneran ya diluruskan fitrahnya, kamu itu terlahir laki-laki. Ya. Kalau mati mau dikubur kayak apa? Ya kan? Karena laki-laki berlaku aturan untuk laki-laki. Ya, perempuan berlaku aturan untuk perempuan. Orang dia juga nggak haid. Ya kan? Emang dia haid masuk ke situ, ke toiletnya laki perempuan enggak? Itu nggak benar kayak gitu. Allah musta'an. Dan itu perbuatan terlaknat, ya, yaitu laki-laki yang berpenampilan menyerupai perempuan. Baik. Dan sebaliknya, perempuan yang berpenampilan mirip laki-laki dilaknat oleh Allah SWT. Maka tinggalkan perbuatan terlaknat itu. Terus bagaimana cara basuh tangan tadi? Kiri 1, 2, 3, baru pindah ke kiri, gitu ya. Kanan ini kanan ke kiri. Kanan 1, kanan 2, kanan 3, kiri 1, 2, begitu Bu. Ya. Baik. Ada lagi? Kan ada beberapa di antara orang yang bertato kan. Iya. Dari Syah itu, tapi tatonya kan berubah. Bukan ada pendidikan tidak langsung boleh karena tertutup dengan tato itu. Yang pertama, tato itu perbuatan terlaknat. Rasulullah SAW menyebut bahwa mereka yang mentato dan ditato dilaknat oleh Allah SWT. Tapi ada orang yang bertobat, ya kan? Orang bertobat. Lalu bagaimana cara tobatnya? Sementara dia harus segera sholat, ya kan? Dia
sholat tetap sholat dan segera dihilangkan tatonya. Banyak cara untuk menghilangkan tato, entah dengan laser atau apalah begitu, segera dihilangkan. Karena itu merupakan perbuatan yang terlaknat. Setelah dia tobat, jangan dibiarkan tatonya masih nempel, segera hapus. Dan nggak sedikit juga layanan-layanan gratis untuk menghapus tato, ya. Atau jika ada muhsinin atau orang baik yang ingin bantu dia menghilangkan tatonya, ya bantulah dia menghilangkan tatonya. Karena memang sebagian berbayar, ya kan. Tapi ada juga yang gratis. Jadi harus ada semangat itu, semangat untuk menghilangkan tatonya, bukan membiarkan. Kan udah tobat, ya tobat yang benar betul-betul dihilangkan. Gitu. Demikian. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang terapan. Kalau yang tadi kita sudah ketahui beberapa klaster dari aturan wudhu. Jadi ada yang syarat, ada yang wajib, ada yang sunnah, 3 ya. Nah sekarang kita rangkai dalam rangkaian wudhu. Baik. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama ayanu yal wudhu'a lima yusra'lah wudhu min sholatin wa nahwiha. Jadi diawali dengan niat. Ya, seorang berniat ketika hendak berwudu, untuk apa wudu digunakan. Yang kedua, ini hukumnya apa nih? Niat itu apa? Kategorinya, bukan dong syarat, ya kan? Terus yang kedua, tsumma yaqul bismillah. Kemudian membaca basmalah ini sunnah atau wajib atau syarat? Tadi kan kita udah bahas. Ya ada beda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Oke. Kemudian summa yaghsilu kaffaihi 3 marrat. Kemudian membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Hukumnya apa? Ini masuk kategori sunnah, ya kan? Jadi niat, kemudian baca basmalah, kemudian basuh telapak tangan. Ini sunnah. Nah, summa yatamatmadu 3 marrat. Kemudian berkumur-kumur. Apa hukumnya? Ini kategorinya wajib. Terus 3 kali sunnah. Oke ya. Wastansiku 3 marrat. Wa yunthiru 3 marrat. Kemudian masukkan air ke dalam hidung untuk bersih-bersih hidung. Ini wajib. 3 kali sunnah. Kemudian menyemburkannya. Ini termasuk apa? Istinsan. Wajib ya. Jangan dibiarin hidungnya penuh air, kan mesti dibersihin, dikeluarin. Juga termasuk yang wajib. Caranya menggunakan tangan kiri. Jadi ini cidukan gini, sebagian disedot untuk kumur-kumur, sebagian dihirup. Caranya gitu. Menggunakan tangan kanan, setelah kumur-kumur dibuang, kemudian disemprotkan menggunakan tangan kiri. Gitu. Ciduk ya air gitu ya. Ini tangannya sedot sedikit untuk kumur-kumur, sebagian dihirup ke dalam hidung. Dengan satu ini tangan kanan. Setelah itu disemprotkan gini, supaya yang nempel-nempel itu, kotoran yang nempel keluar. Gitu caranya. Gitu. Baik. Jadi kalau belum biasa ya dibiasakan aja. Bisa 2 tangan. Biasanya 2 tangan gini ya. Gitu. Tapi tangan kanan. Nabi SAW ngajarin gitu. Dengan cidukan tangan kanan dan mendidur, kumur-kumur, buang. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Itu caranya ya. Wa yaghsilu wajhahu 3 marrat. Lalu membasuh wajah. Apa hukumnya? Wajib.
3 kali sunnah. Nah, gitu. Nah, sekarang batas wajah. Min manabidi sya'ri ra's al-mu'tadi ila man hadara min al-lahyaini dzakat wa dzakat. Jadi tempat tumbuhnya rambut sini ya. Umumnya orang ini. Gitu. Sampai ke sini, ini anak telinga, sampai ke sini. Sini, ini yang disebut dengan wajah. Ini enggak, cuma sini aja. Ini kalau yang botak sini. Enggak, sini tetap di sini. Tetap di depan sini. Kalau botak enggak di sini mulainya basuhnya. Di sini, tetap di sini. Tempat awal tumbuhnya rambut. Ya, begitu. Ya, itu wajah. Wajah. Jadi batasan wajah itu. Jadi kalau masih gini nih kelihatan wajah. Gini. Oke. Kalau jenggotnya itu tipis, ya harus terkena air ini. Semuanya nih sampai sini. Jenggotnya tipis kan, nerawang gitu. Kalau yang tebal, diginikan. Kalau yang ada orang yang memang bakat gitu kan. Kalau yang tipis, cuman wajah saja, terus dipastikan airnya masuk ke situ. Baik. Kemudian summa yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini salat marat. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Apa hukumnya? Wajib. 3 kali sunnah. Yang dimaksud dengan tangan di sini mir'usil asabi', dari ujung jari jemari, ma'al adfar, termasuk juga kuku. Nah, ini mesti hati-hati yang pakai cat kuku. Kalau mau pakai cat kuku ya untuk wanita, pakai yang yang tembus ya, tembus air, bukan yang menolak air. Baik, kalau menolak air nggak sah wudunya, karena tangan itu dimulai dari ujung jari jemari, termasuk bagian kuku itu juga basah. Baik, terus sampai ke lengan atas, awal lengan atas, jadi siku termasuk yang dibasuh ya. Itu yang disebut dengan tangan yang harus dibasuh. Jadi harus dibersihkan dulu sebelum wudhu. Apa yang menempel di tangan? Kalau misalnya ibu-ibu bikin kue ngadon gitu kan kadang berminyak tuh ya, nempel kan, harus bersihin dulu, pastiin bersih ya, supaya air itu benar-benar ke kulit. Baik, demikian pula kalau tanah nempel, baik, kena cat juga habis kerja, diperiksa nih. Kalau misalnya catnya di anggota tubuh yang lainnya nggak apa-apa, tapi yang di anggota wudhu itu harus diperiksa, jangan sampai masih nempel. Periksa betul-betul baik, periksa. Baik. Baru kemudian berwudu. Kemudian sumayam sahu kulla ra'sihi wa udunaihi marrah wahidah bima'in jadid ghair balal al-baqi min khasbiyadai. Kemudian mengusap bagian kepala keseluruhan ya, seperti yang telah disampaikan tadi. Ambil air baru, kan tadi udah untuk basuh tangan ya, ambil air baru gitu, basah kan, baru. Ini caranya. Baik, begitu cara mengusap kepala, dan itu hanya sekali saja. Sumayak siluri jerai, kemudian mengusap kepala tadi, apa hukumnya tadi? Wajib ya, dan hanya sekali. Sumayak siluri jerai, kemudian basuh kaki, apa hukumnya? Wajib. Salah sama 3 kali sunnah ya. Dan yang dibasuh itu sampai ke mata kaki saja, dipastikan ya. Jadi bukan
kerannya dibuka, ditendang-tendang tuh airnya, selesai. Itu namanya cuci kaki, belum. Jadi harus dipastikan ratanya. Itu kan buang-buang air aja, ya kan? Dipastiin selah-selah jari jemari yang sampai luput. Kalau hanya sekedar tendang-tendang kayak gitu ya nggak rata. Karena poinnya itu adalah apa? Perataan. Poinnya adalah perataan. Nah, wa man kana maqtu'al yad awir rijl fa innahu yaksiru ma baqiya min ad-dira awir rijl. Ya, siapa yang nggak punya tangan karena terputus tangannya, ya kan? Masallallahu alaihi. Apakah itu bagian tangan ataupun kaki? Maka yang diusap adalah ujungnya yang tersisa. Ya, kalau ya tergantung dari putusnya seberapa. Kalau putusnya tangan sampai ke pergelangan tangan, berarti masih ada sisa kan yang harus diusap. Yaitu sampai kemana? Sampai ke siku kan. Kalau yang patahnya itu sampai di lengan, ya udah bagian ujungnya aja. Ya lengan, kan ada yang sampai lengan tuh ya. Yang bagian ujungnya aja. Baik, diusap, dikenain air. Demikian pula kaki, dikenain air ujungnya saja. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Selesai itu ya. Nah, setelah selesai berwudu, maka dia lihat ke atas itu sambil berdoa. Yarfa'u basarahu ila sama. Setelah selesai dia itu. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, nengok ke atas sambil membaca apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu. Ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu tambahannya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Muslim, Nasa'i. Ya, dengan tambahan tersebut. Baik. Wa ja'alni minal mutatahhirin, hanya sampai di situ ya. Atau dengan hadis yang lain, dengan doa yang lain, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa kafaratul majlis. Itu juga bisa dibaca. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, berikutnya, summa alam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaqul wudu. Kemudian hendaknya diketahui bahwa menyempurnakan wudu itu wajib. Menyempurnakan wudu itu wajib. Jadi maksud dengan wudu sempurna adalah semuanya terbasuh dengan baik, terusap dan baik, sempurna. Karena Nabi SAW pernah melihat seorang, ya, di mana di kakinya itu tidak terbasuh seukuran apa, logam, keping logam, uang logam. Terlihat gitu, ini nggak terbasuh nih, ngasal tadi ya, waktu basuh kaki. Apa kata Rasulullah? Irji' fa ahsin wudu'ak. Kamu wudu lagi. Yang tadi itu dianggap batal. Ya, nggak cukup hanya dibasahin aja yang tersisa itu. Gitu. Nggak cukup. Disuruh wudu lagi sama Rasulullah. Ulang. Ya, perbaiki wudumu, sempurnakanlah wudumu. Baik. Pernah juga Nabi SAW melihat seorang yang sudah sholat. Tadi belum sholat. Ini sudah sholat. Lagi sholat ya. Sementara di sebagian kakinya itu ada seukuran keping logam dirham, nggak terkena air. Terus Nabi bilang apa? Kamu ulangi wudukmu dan kamu ulangi sholatmu. Ya kalau wuduknya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah juga.
Allahu musta'an. Dan Nabi SAW pernah mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Ya, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu. Bisa tersentuh api neraka. Tumit. Ini menunjukkan perintah untuk memastikan bahwa seluruh anggota wudu harus terbasuh. Ini terutama bagian kaki. Ya kalau nggak bisa wudu dengan berdiri, ya dengan duduk. Sebagian udah nggak mampu nih wudu dengan berdiri karena harus diangkat kakinya, diratain gitu. Duduk. Sama. Masya Allah. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwa penggunaan air untuk berwudu itu dianjurkan hemat. Nabi kita Muhammad SAW itu menggunakan air untuk berwudu sebanyak 1 mud. Ini untuk seluruh anggota tubuh, sedikit sekali ya. Jadi ini segini nih jamaah, dipakai air wudunya Rasulullah namanya. Segini. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa ada perintah untuk hemat. Dan yang penting dari wudu adalah apa? Perataannya. Ya jemaah, rata. Tuang gitu kan. Ratain. Hemat, bukan kerannya gede gitu, banyak kebuang kan. Pemakaiannya sedikit. Ini ada anjuran untuk berhemat. Bisa nih, 1 mud itu begini. Dan ukurannya orang Arab ya, tangannya orang Arab. Nah, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah berkahi pada ukuran takaran kami. Mud dan sa'. 1 mud begini, 1 sa' ini 4 kalinya. Oke. Nah, itu tadi tambahan terkait air yang digunakan untuk berwudu. Karena Nabi SAW pernah melewati Sa'ad ibn Abi Waqqas yang sedang berwudu. Terus beliau bilang, "Ma hadza saraf?" Apa ini? Hambur-hambur air gitu. Terus ditanya, "Afil wudu'i israf?" Wahai Rasulullah, apakah ada hambur-hambur dalam berwudu? Apakah penggunaan air dalam berwudu itu kalau berlebihan disebut hambur-hambur? Iya. Rasulullah mengatakan, "Na'am." Tak boleh hambur-hambur. Wa in kunta ala nahrin jarin, walaupun engkau berada di samping sungai yang mengalir deras airnya, tetap dianjurkan untuk apa? Hemat. Gitu. Anjuran untuk hemat air. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi sejumlah aturan dalam berwudu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.